Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari video sebelumnya ya tentang tahlilan yang ternyata mendapat beragam tanggapan, maka untuk kali ini saya ingin memperjelas bahwa tujuan saya mengupload atau membuat video tersebut bukan untuk memecah belah, menimbulkan kegaduhan dan lain-lain. Justru sebagai renungan bagi kita semua mengapa mayoritas ormas atau kelompok umat Islam tidak mengamalkan tahlilan seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, LDII, Salafi. Justru mereka tidak mengamalkannya. Bukankah itu membuktikan jika dalil tahlilan itu sebenarnya sangat lemah? Untuk lebih jelasnya mari kita bahas dan simak penjelasan dari ormas lain mengapa mereka tidak mengamalkan tahlilan. Langsung saja, jadi kenduri kematian atau yang lebih kita kenal dengan nama tahlilan adalah ritual yang dilaksanakan oleh keluarga mayit dalam rangka mendoakan orang yang telah meninggal dengan bacaan dan waktu-waktu tertentu. Di Indonesia sendiri hanya ada satu kaum yang mengamalkan tahlilan ini, yaitu dari salah satu organisasi keagamaan. Kemudian saya telusuri dari situs resmi mereka dan saya dapati bahwa mereka menolak bahwa ritual ini berasal dari ajaran agama lain, yaitu Hindu dan Buddha. Dengan membawakan pendapat beberapa ahli sejarah, mereka lebih setuju jika ritual ini berasal dari kerajaan Champa. Mengenai hal ini dibenarkan juga oleh organisasi Muhammadiyah, seperti yang disampaikan oleh Dr. Syamsul Hidayat berikut ini. Menurut penelitian Majelis Tarjih, hal seperti itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Jadi selamatan 3 hari, 7 hari dan seterusnya itu sebenarnya adalah sisa-sisa peninggalan ajaran agama yang hidup di Indonesia khususnya, mungkin di Nusantara pada umumnya. Jadi kalau disebut Nusantara itu ya meliputi Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei terutama itu ya, mungkin masuk Thailand Selatan itu, dan Filipina, karena itu semuanya adalah daerah-daerah Islam dulunya ya, daerah-daerah Muslim. Filipina itu adalah kerajaan Islam sangat besar. Kemudian di Kamboja juga begitu, kerajaan Islam yang sangat besar, kita kenal dengan kerajaan Champa. Bahkan orang Jawa mengenal padi dari sana, pari cempo itu dari Kamboja itu. Jadi ini semua wilayah kawasan Nusantara yang dari segi proses dakwahnya hampir sama, bahwa Islam datang sebelumnya ada agama yang sudah hidup di situ, apakah itu agama asli yang disebut animisme dan dinamisme, kepercayaan akan roh, maupun juga agama yang lain seperti Hindu, Buddha, terutama Hindu dan Buddha. Dan bagi Muhammadiyah, hal ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa tahlilan dan kenduri kematian merupakan bagian dari ajaran Islam, meski yang melaksanakannya kaum muslimin, dan berawal dari kerajaan Islam. Dari organisasi lain yaitu MTA atau Majelis Tafsir Al-Quran, mereka juga berpendapat kalau tahlilan atau ritual kematian ini tidak ada asal-usulnya dalam Islam, dan mereka juga memilih untuk tidak mengamalkannya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Saudara, kalau mendengarkan utuh pengajian yang saya, kapan saudara pernah mendengar saya melarang orang tahlilan? Kapan saya melarang orang mitoni? Kapan saya melarang orang yasinan? Saya tuh nggak pernah melarang. Hanya itu kalau kamu tanyakan dari tuntunan Islam, saya katakan
tahlilan untuk orang mati itu tidak pernah diajarkan di dalam Islam, tidak pernah. Organisasi lain yang menolak untuk mengamalkan tahlilan selanjutnya adalah Persatuan Islam atau Persis. Hanya dari organisasi Persis ini mereka masih menganggap bahwa ritual tahlilan ini berasal dari agama atau ajaran Hindu dan Buddha. Mari kita simak pemaparan dari Ustadz Ansori Ramdhani. Takziah menghibur, takziah meringankan, takziah mengalihkan. Di kita justru takziah itu berkumpul. Hari ke-1, ke-3, ke-7, 40, 100. Ini ternyata sinkretisme dari ajaran Hindu. Menurut ajaran Hindu, kalau ada orang yang mati baru 1 hari, itu ruhnya masih ada di rumah. Ruhnya masih ada di rumah. Makanya pesta. Habis-habisan. Yang ketiga, ruh siap-siap berangkat. Hari ke-3. Hari ke-7 berangkat. Makanya biar cepat sampai ke alam nirwana, orang tua kita dulu menyembelih munding. Ya, munding itu maksudnya kerbau ya, saudara. Ceramah Ustadz Ansori ini memang bahasanya campur dengan bahasa Sunda. Mari kita lanjutkan. Lalu di Sulawesi, di Makassar, itu menyembelih munding. Apa munding? Kebo. Kebo itu disembelih, dibagikan agar ruhnya cepat ke alam nirwana. Apa alam nirwana itu? Surga. Ada yang tidak mampu menyembelih kambing. Hari ke-40 ruh balik deui. Balik deui itu kembali Laporan. lagi ya, saudara. Saya sudah sampai, katanya. Di mana? Di nirwana. Karena datang laporan disuguhan deui. Maksudnya diberi Hajat suguhan lagi, yaitu suguhan seperti pada orang yang bertamu ke rumah. Daripada mabok, daripada makan minum, mending ngaji, mending berdoa. Asalnya begitu. Paham? Baik. Lalu kenapa jadi kebiasaan? Baik, Ustadz, takziah itu baik, bagus, harus menghibur. Tapi jangan membebankan keluarga gitu. Harus masak ini, masak itu. Seharusnya kita yang ngasih makanan ke siapa? Ke keluarga. Ya, itulah pemaparan dari salah satu ustadz dari Persis, Ustadz Ansori Ramdhani. Jadi selain bukan dari ajaran Islam, berasal dari agama Hindu, ternyata tahlilan ini juga memberatkan keluarga si mayit. Dan ini jelas tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang mana keluarga mayit itu seharusnya lah yang dibantu atau diberi makanan, dikarenakan mereka sedang mengalami musibah yang berat. Baik, kita lanjutkan dengan pemaparan dari Ustadz Salafi, dari kalangan Salafi, yaitu Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Kita saksikan aja pemaparannya. Mengatakan haram tahlilan, dibenci kumpul-kumpul di tempat ahli mayit, hanya kumpul-kumpul saja, tidak upacara tahlilan, tidak upacara makan-makan, tapi hanya kumpul-kumpul. Beliau telah mengharamkannya. Ya, dari kalangan Salafi ini membawakan perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sekedar kumpul-kumpul di keluarga mayit saja sudah dilarang meski tanpa ritual apapun. Dan ini bukan tanpa dasar ya, ada dalilnya yang berikut ini saya akan tampilkan. Dan ini riwayatnya ya, jadi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa sekedar kumpul-kumpul saja sudah dianggap ratapan, yang mana hal itu dilarang oleh ajaran Islam. Ya, dari video ini kita bisa melihat bahwa hanya satu golongan saja yang mengamalkan tahlilan, sementara banyak sekali golongan lain yang menolaknya. Dan ini bukti bahwa jika kita berpegang pada dalil Al-Quran dan Sunnah, maka umat Islam ini akan terhindar dari perpecahan, dan persatuan
umat Islam yang kita impikan selama ini akan segera terwujud.